Akuntansi itu sebenarnya seperti yang kalian bisa lihat di sini merupakan sebuah pemrosesan data ya. Data apa yang diproses yaitu data yang berkaitan dengan transaksi maupun kejadian ekonomi. Bagaimana cara memprosesnya? Ya, cara memprosesnya itu dilakukan dengan cara tertentu. Kalau yang khusus untuk syariah ya harus disesuaikan dengan koridor syariah yang pada akhirnya dipakai untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi proses pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Siapa yang melakukan pengambilan keputusan? Ya para pihak yang berkepentingan. Kalau dari definisi ini kalian bisa mengidentifikasi ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah pemrosesan, kemudian ada dilakukan secara tertentu, kemudian sesuai dengan koridor, kemudian ada kata kunci lagi informasi, ada kata kunci pertanggungjawaban, dan ada kata kunci pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail satu persatu karena di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang di situ sudah dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi poin-poin penting di sini. Yang akan saya ingatkan kembali hanya yang berkaitan dengan proses akuntansi. Jadi yang dimaksud dengan pemrosesan itu seperti apa? Kita lihat. Jadi proses akuntansi itu melibatkan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah tahap penjurnalan. Tahap penjurnalan itu apa? Tahap penjurnalan itu sebenarnya berisi tentang identifikasi transaksi, ya. Kalau terjadi transaksi, langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah mengidentifikasi transaksi ini nanti akan mempengaruhi catatan di rekening apa. Jadi mengidentifikasi, kemudian mengukur dan mengakui. Kalau dalam bahasa akuntansi, penjurnalan ini merupakan pencatatan pertama satu transaksi itu diakui pertama kali. Jadi yang harus kita pahami, kapan diakui, bagaimana mengakui, dan berapa yang diakui. Nah, sekali lagi itu dicatat dalam yang namanya buku jurnal. Kemudian setelah setiap transaksi ini akan dijurnal pada saat transaksi itu terjadi. Ya, begitu transaksi terjadi, ada bukti, langsung dicatat dalam jurnal. Kemudian setelah di jurnal, langkah selanjutnya adalah diposting ke buku besar. Posting ke buku besar ini sebenarnya artinya adalah mengelompokkan setiap transaksi yang ada sesuai dengan nama-nama rekeningnya. Jadi dikelompok-kelompokkan, kemudian dialokasikan ke masing-masing buku besar, dan pada akhirnya adalah diringkas. Diringkas itu artinya dihitung saldo dari masing-masing buku besar tersebut pada setiap akhir periode atau pada saat kita ingin tahu kondisi terkini dari keuangan suatu perusahaan. Dari saldo masing-masing buku besar itu kemudian akan disajikan di laporan keuangan. Nah, kata kunci yang akan saya elaborasi lebih detail lagi yaitu dengan cara tertentu. Kalian bisa lihat di sini. Jadi seluruh pemrosesan data itu dari pengidentifikasian sampai penyajian tadi bisa dikatakan sebagai sebuah perlakuan akuntansi. Nah, perlakuan akuntansi itu melibatkan beberapa poin, ya. Kalau di sini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin pokok. Poin pentingnya itu pertama adalah pendefinisian, kemudian yang kedua adalah pengakuan, yang ketiga adalah pengukuran, keempat penilaian, kemudian penyajian, dan terakhir adalah pengungkapan. Nah, perlakuan akuntansi ini harus mengikuti suatu pedoman yang sesuai dengan standar yang dikembangkan berdasarkan ketentuan syariah. Nah, kalau di Indonesia ya kita ketika melakukan proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan itu harus mengikuti standar akuntansi syariah. Kita punya PSAK, mulai dari PSAK 101 sampai ke PSAK 111 ya. Oke. Secara detail kalian bisa merujuk ke PowerPoint yang sudah pernah kita bahas. Nah, pendefinisian, jadi nanti intinya dalam setiap ketika kita ingin mempelajari satu
perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, misalnya kita ingin mempelajari perlakuan akuntansi transaksi mudharabah misalnya, maka ada poin-poin yang harus kita pahami. Yang pertama adalah definisi. Apa yang dimaksud dengan transaksi mudharabah, kalian harus paham. Kemudian pengakuannya itu terdiri dari 3, yaitu kapan transaksi mudharabah itu diakui, bagaimana mengakuinya, kemudian yang terakhir adalah berapa yang diakui. Diakui ini tadi seperti saya bilang sebelumnya, yaitu dicatat pertama kali dalam jurnal ya. Kemudian setelah itu pengukuran itu untuk melihat seberapa besar yang dicatat. Kemudian penilaian itu berkaitan dengan nilai yang akan disajikan di dalam laporan keuangan. Presentasi itu akan yang berapa yang disajikan, dan di laporan yang mana informasi itu disajikan, dan terakhir adalah pengungkapan. Hal-hal apa saja yang perlu diungkap berkaitan dengan transaksi mudharabah. Nah, seperti itu. Jadi nanti setiap pertemuan kita akan memahami definisinya pertama, kemudian pengakuannya, kapan, bagaimana, dan berapa yang diakui. Kemudian penilaiannya, bagaimana satu transaksi itu akan disajikan di dalam laporan keuangan, berapa yang akan disajikan, kemudian bagaimana diungkapkan. Oke. Nah, mengingatkan kembali ya, ini mengingatkan kembali kalau kalian masih ingat elemen laporan keuangan ya. Kalau elemen laporan keuangan kita sudah bahas, itu ada aset, ada hutang atau liabilities, kemudian ada dana sirkoh temporer, kemudian ada capital atau equity atau kita bisa kenal modal, kemudian ada revenue atau pendapatan, dan ada expenses atau beban. Nah, kalian harus ingat betul-betul ini komponen aset itu apa ya. Namanya harta itu ya segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat, dikuasai oleh perusahaan, berasal dari transaksi masa lalu. Itu bisa berupa harta yang tangible atau harta yang berwujud, dan bisa juga harta yang intangible. Untuk yang harta yang berwujud itu bisa harta yang cepat habis, atau harta yang biasa disebut aset lancar, atau harta yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun, atau kita sebut sebagai aset tetap ya kan. Kemudian liabilities itu kalau kalian masih ingat di akuntansi pengantar, yaitu kewajiban yang timbul di masa yang akan datang untuk menyerahkan sejumlah uang atau menyerahkan pengorbanan tertentu di masa yang akan datang, dan terjadi akibat dari transaksi masa lalu, itu yang disebut dengan kewajiban. Kemudian dana sirkoh temporer, kita juga sudah membahas itu di pertemuan sebelumnya. Dana sirkoh temporer ini berada di antara liabilities atau kewajiban dengan modal. Dana sirkoh temporer ini tidak bisa dikategorikan sebagai hutang, karena kalau hutang itu kan biaya modalnya, biaya atas modal yang didapat itu adalah fixed rate. Kalau dalam konvensional biasanya ada bunganya gitu ya. Tapi kalau dana sirkoh temporer itu biaya modalnya itu tidak fix. Kalau misalnya mudharabah kan pakai konsep bagi hasil itu kan tidak fix rate, tidak dalam rate yang yang tetap, tapi tergantung dari keuntungan keuntungan yang kita peroleh, sehingga kita tidak bisa katakan itu sebagai utang. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan sebagai modal, karena memang kalau modal itu kan jangka panjang, tidak akan berhenti. Sementara kalau dana sirkoh temporer itu sifatnya temporer. Kalau kontrak sudah selesai ya sudah akan habis gitu ya. Oke, makanya dana sirkoh temporer itu tidak masuk kategori seperti utang tapi bukan utang, seperti modal tapi juga bukan modal gitu. Nah, selanjutnya revenue, modal, revenue, dan expenses silakan merujuk di yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Cuman yang perlu kita ingat bahwa dari masing-masing elemen laporan keuangan ini kalian harus paham saldo normal untuk masing-masing rekening tersebut. Jadi aset itu kalau bertambah nanti nyatetnya di mana, debit atau kredit.
Kalau liabilitas atau hutang itu bertambah itu yang dicatat nanti debit atau kredit, kalian harus paham itu. Nah, untuk ingat itu saya coba ingatkan kembali melalui persamaan akuntansi. Nah, di sini persamaan akuntansi kalian bisa lihat persamaan akuntansi yang konvensional itu biasanya adalah aset sama dengan utang ditambah modal. Jadi kalau di akuntansi konvensional ada aset ditambah sama dengan utang ditambah dana sirkoh temporer ditambah modal. Nah, kalau untuk persamaan akhir tahun persamaannya akan bertambah, yaitu aset sama dengan utang ditambah dana sirkoh temporer ditambah modal ditambah laba. Laba ini jadi laba itu kan bisa dipakai untuk penambah modal ya. Nah, kalau kita jabarkan lebih lanjut, laba itu berasal dari pendapatan dikurangi beban, sehingga kalian bisa melihat di situ aset sama dengan utang ditambah dana sirkoh temporer ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Kalau kalian ingat pelajaran matematika waktu SD, nah kalau ada persamaan kayak gini kan beban bisa kita pindahkan ke sebelah kiri tanda sama dengan, sehingga semua informasi di situ akan bertanda negatif, bertanda positif maksud saya. Jadi kalian bisa lihat di sini aset ditambah beban ditambah utang sama dengan utang ditambah dana sirkoh temporer ditambah modal ditambah pendapatan. Nah, yang terakhir ini ya, kalian bisa lihat ya, yang terakhir ini bisa kalian jadikan dasar dalam mengingat-ingat saldo normal setiap rekening ya. Saldo normal setiap rekening, kita tinggal melihat rekening yang kita identifikasi itu nantinya apakah merupakan komponen dari aset, beban, utang, dana sirkoh temporer, modal dan atau pendapatan. Kalau elemen rekening-rekening yang berada di bawah elemen-elemen yang berada di sisi sebelah kiri tanda sama dengan itu memiliki saldo normal di debit. Artinya kalau bertambah maka tambahan itu akan dicatat dalam sisi debit. Saat penjurnalan kita akan menjurnal dengan cara mendebit rekening yang bersangkutan. Misalnya aset itu saldo normalnya adalah debit. Jadi kalau misalnya perusahaan ada kas masuk, kita nyatetnya adalah kas bertambah. Kas bertambah itu catatnya di mana? Ya dengan mendebit rekening kas. Begitu juga dengan beban. Kalau ada beban bertambah, maka beban itu akan kalau ada beban, maka beban bertambah itu akan dicatat dengan mendebit rekening beban. Nah, bagaimana dengan utang? Kalau utang, dana sirkoh temporer, modal dan pendapatan itu saldo normalnya adalah di kiri. Artinya bersaldo kredit. Kalau bertambah berarti dicatat dalam kredit. Begitu ya. Utang, dana sirkoh temporer, modal. Kalau modal bertambah berarti nanti dicatatnya adalah dengan cara mengkredit modal. Nah, sebagai contoh misalnya ada transaksi penerimaan kas untuk tambahan modal sebagai setoran modal dari pemilik. Kalian bisa nyatet, oh kasnya bertambah. Kas itu aset. Aset itu kalau bertambah berarti di debit. Berarti debitnya adalah kas. Nah, kita ingat bahwa akuntansi itu kan double entry bookkeeping. Jadi setiap ada transaksi akan mempengaruhi dua sisi pencatatan, yaitu sisi debit dan kredit. Kalau debitnya kas berarti kreditnya apa? Tadi untuk setoran modal, oh modal bertambah. Modal bertambah itu sisinya yang bertambah sebelah mana? Oh modal bertambah, modal itu berada di sisi sebelah kiri persamaan. Berarti kalau modal bertambah maka akan dicatat di sisi sebelah kiri atau sisi kredit.